Innaka sesungguhnya kau air ikulah tahdiman ahbabta. Ini bahasa Rasulullah. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kau Muhammad, Rasulullah ini maksudnya. Berarti Muhammad Rasulullah itu makhluk apa pangeran? Makhluk. Makhluk. Banyu tadi makhluk badan. Makhluk. Kula jenengan juga makhluk. Innaka sak temene sira Muhammad ikulah tahdi ora bisa aweh manfaat. Ora bisa aweh petunjuk, tidak bisa memberikan petunjuk atau bimbingan. Walakinallaha aman terhadap orang ahbabta, sekalipun orang dekatmu Muhammad, kau tidak bisa. Lah terus yang memberikan petunjuk siapa? Lah terus yang menghilangkan rasa dahaga, mendatangkan seger itu siapa? Apakah bukan air? Air itu makhluk. Walakinallaha yahdi mayyasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk manfaat itu hanyalah Allah terhadap mayyasha, orang yang dikehendaki. Nah ini. Berarti air tadi Pak, sejatosipun sesungguhnya sifatnya itu tidak bisa menghilangkan dahaga, tidak bisa mendatangkan rasa seger. Tetapi saya beriman, hatiku iku mau beriman terhadap makhluk namanya air. Lah inilah Pak, iman saya sudah ganti. Ganti. Bu, sapa sing kei yang memberikan belanja sampean? Suami. Lah ngoten nggih. Pak, siapa yang masak no sampean kok enak? Ibunya. Lah ngoten nggih. Suami, istri, makhluk napa kholik? Makhluk. Oleh karena Allah ada di suami dan istri itulah seakan-akan suami bisa memberikan nafkah, istri seakan-akan bisa memasakkan suami. Padahal di dalamnya itu ada Allah. Ya urip iku mau lho. Coba nek pake gak urip, gak ada hidup di dalam pake alias mati plek, bisa belanjani ibu? Gak bisa. Kalau ibu plek, gak ada hidup di situ, misalkan gak ada Allah di situ, bisa masak Bu? Boten. Wau bakdo asar, Mbak Yukulo mati gak kondo? Kondo. Nggih, Mang Mari asar mau lho Bu. Nggih. Awake sehat. Nggih. Mari duhur, habis duhur itu beliaunya itu sari. Pesenang Kang kula Saifuddin, asar kok gugan. Boso digugah wis gak ono. Mau. Gitu. Tampak kula ngene, aku kok budal nang Sidoarjo apa gak? Nek gak budal, kalau gak budal gak dicelatu ambek wong iki. Wis budal wae. Ngoten. Adik Kang kula nggih pun paham. Kalau saya tiap malam iku nglowo. Tahu nglowo nggih? Keluyuran. Kayak codot niku. Mboten kondo-kondo. Loh, kita menghadapi waktu yang pasti seperti itu, kapan terjadinya kita juga tidak tahu.
Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah, sungguh sengsara ruhaniyah itu ketika saat waktunya datang, ketika dia itu di dunia mendustai dan tidak mau bertemu Allah, tidak mau beriman, mengalih kepada iman hanya pada Allah, imannya masih terhadap makhluk. Sungguh sengsara, sengsara aku sengsara. Ini mula sangka iku Bapak Ibu, oleh karena itu bejo banget jenengan yang masih ada punya kesempatan waktu. Hati ini bertobat dari iman selain Allah kita, mulai balik sampai entah berpuluh tahun berapapun masih ada iman selain Allah. Sapa sing ngaji ben wulan ning musala? Apa iki? Az-zaman. Oh, delondonge muklason. Lu makhluk toh? Berarti imanmu keliru. Keliru. Kalau jenengan iku imannya itu terhadap seongkok mukhlason, otomatis pujaanmu, pujianmu terhadap makhluk. Kalau secara syariat fisik monggo, tapi ruhmu itu loh harus beriman. Yang memberikan petunjuk hatimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab cocote klason iki bel iki ya. Klakson iki lak bel loh. Iku kalau tidak ada Allah saged njeplak dhewe tidak bisa, Pak. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini Rasulullah langsung loh iki. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk bimbingan terhadap orang lain. Tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Ini Quran loh, Pak. Nggak main-main. Dan ini yang tidak pernah dibuka. Akhirnya jatuh iman sampean itu terhadap makhluk. Nah, dengan datangnya ajaran dinut tauhid yang dibawa Kanjeng Nabi ini, yang sekarang diteruskan tabi'ina sholihin, secara tidak langsung itu merevolusi, mengubah iman sampean ini ruh hanya pada Allah. Kalau jasad monggo mengatakan, oh sing ngaji delondongi bel, misal gak apa-apa, tapi rohaniyahmu harus tetap imannya pada Allah. Memang begitu. Gak apa-apa kita ngomong secara dohir, jasad syariat ini, oh iya, air itulah yang menyegarkan. Tapi hatimu tetap mengatakan Allah. Kebenaran di dalam, manakala kita keluarkan bentuk lisan, Gusti Allah tak umpini dek. Misalnya, gak gegera kira-kira ini. Geger. Jangan. Hukum syariat juga laksanakan, hukum hakikat roh yo laksana. Inilah yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi, innama bu'itsu li utammimma makarimal akhlak. Berarti judule iki mang sejarah proses manusia. Iku judule. Besok tak genahno piye carane madhep nang Gusti sing bener. Piye bagaimana caranya jenengan bersahadat, bersaksi yang benar bagaimana? Januari
no. Iki kunci ilmu tauhid itu di sini. Jikalau jenengan paham dengan bersaksi yang benar, maka sholatmu mesti benar, zakatmu benar, hajimu benar, posomu juga benar. Berarti Januari sesuk inti ngaji yang terpenting. Eman nek sampean gak datang. Pun tak terus nih sejarah tadi. Mengapa Allah kok ya menyuruh iblis, merestui iblis menyesatkan Adam dan anak putu Adam? Mengapa nafsu itu masuk di dalam hati kita membisiki dan dibiarkan oleh Allah? Semata-mata itu Allah menguji kesetiaan Adam dan anak putu Adam yang telah menarik perjanjian. Kira-kira Adam iku setiai nang aku betul lah. Iblis direstui. Ya iblis gudon. Fakta yang terjadi, Nabi Adam juga tergoda. Kita juga tergoda oleh nafsu dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan seluruh umat manusia seperti itu, kecuali hamba yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Merekalah saat di dunia sebelum meninggal dia sudah bertemu Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan meletakkan cahaya makrifat di dalam hati jenengan. Dengan begitu jagat hati jenengan yang tadinya dikuasai oleh hawa nafsu akhirnya gelap. Maka seketika itu akan hilang kegelapan itu. Nafsu akan hilang dari jagatnya hati jenengan, dan nafsu itu, roh itu akan bisa bertemu Allah. Allah mendatangkan cahaya makrifat itu karena ada alasan. Apa alasannya? Satu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jenengan iki manut tatanane kanjeng Nabi. Aku tidak diutus Allah ke bumi ini, kata Rasul, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak iku ono loro, akhlak istimaiyah dengan ilahiyah. Akhlak istimaiyah, hukum-hukum yang ada kaitannya dengan ilmu syariah, dan itu diajarkan terhadap jasmani kita supaya jasmani ini meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Hukum ilahiyah, akhlak ilahiyah disempurnakan lewat ajaran dinul haq, dinul tauhid. Disinilah Bapak Ibu ajaran hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. Dengan ajaran inilah terus dikembangkan di dalam satu buah ilmu, dan ilmu mendapatkan satu kepahaman, kemudian wa'amilus sholihah, melakukan kholwat dan lain sebagainya. Disinilah Allah akan mendatangkan cahaya makrifat. Nanti prosesnya ada di situ. Prosesnya ada di situ. Kita masih bicara tentang ilmu untuk memberikan dasar hati jenengan supaya berlaku dengan benar. Walladzina amanu wa amilus sholihah. Tangriki nanti. Wis sekarang gak usah gegeran masalah jenenge pangeran. Wis gak usah. Bah yang memakai Allah, bah yang memakai Allah, bah yang memakai apapun, silahkan.
Yang penting kita fokus untuk mendekat terhadap Rob ini. Itulah hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Allah bersabda, Allah berkata, dawuh berfirman terhadap kita semuanya. Apa dawuh Allah di situ tentang keberadaan Allah? Idza sa'alaka ya Muhammad, jikalau ibadi hambaku tanya tentang aku, jawaban fa inni qaribun. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jawaban Muhammad, kalau saya Allah itu dekat. Dekat ilufa Allah. Saking dekate mripat dohir iki ra iso ketok. Allah saking dekatnya terhadap kita, mata dohiri nggak bisa melihat. Coba driji sampeyan, ide nonang meripat sampeyan, ketok apa gak? Nggak bisa melihat. Itu no baru kelihatan. Saking dekatnya Allah. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pembahasan kita saat di dunia ini untuk bertemu kalau Allah itu dekat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niki. Dialah zat yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya. Ini jenengan ini. Eling gak eling, kroso gak kroso, bisanya kita berkumpul di sini karena diperjalankan Allah dari rumah masing-masing. Nanti kalau cahaya makrifat sudah manjing masuk di dalam hati jenengan, mesti gak adik gak, mesti hati jenengan sebelum berangkat ke sini kroso anti iku, merasa dan meyakini keadaan Allah dalam diri Anda. Nanti ya, kalau sudah ilmu jenengan tompo, amal jenengan lakoni dengan istiqomah, mesti sholat, waktu sholat jenengan ati jenengan bisa nyawang wujudi Gusti Allah. Wa aina man tuwallu fa thamma wajhullah, kata Allah dalam Al-Baqarah 115. Itah aku iki, kata Allah, di depanmu. Kuwi madhep ngulon, ngadep tembok, sadurunge tembok iku ana aku. Dimanapun kau menghadap, di depanmu iku ada wajah Allah. Pun dibayangno wajah Allah kotak apa bunder, oval apa penceng, gak iso. Ya ini loh Pak Bu, jenengan masak Bu, ngangkat panci loh, ngarep sampean yono Gusti Allah. Nanti kalau cahaya nur makrifat sudah memasuki di dalam hati jenengan, mesti seperti itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pengikut Rasulullah yang setia itu Pak, hatinya selalu eling nang Gusti Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang gak usah gegeran nama, juga gak usah gegeran kesalahan iki puluhan tahun, gak usah. Sekarang yang terpenting bagaimana kita selama ini ada di zona yang kotor, zona yang menjadi budaknya hawa nafsu, bagaimana kita caranya lepas dari cengkraman hawa nafsu. Selama ini ruhaniyah kita di zona yang gelap,
bagaimana caranya kita itu keluar dari kegelapan menuju terang. Buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Allah berkata, alladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Orang-orang yang hatinya imannya terhadap makhluk ya, makhluk. Sapa sing rawamu iki? Arek cilik. Lah ngoten nggih. Arek cilik makhluk to. Hati-hati. Iki iman kita yang kepleset. Tapi di dalam anak kecil kalau nggak ada Allah ya gak iso rame. Sampai nek melihat anak kecilnya risih, Pak. Risih. Ganggu wae. Lah ngoten nggih. Gak Pak. Walaupun arek cilik nising ning kene tak jarno, bah nising-nisingo. Enak digawe ambon. Allahu Akbar. Ngimami, Pak. Jumatan. Biasa tuh arek cilik nang masjid. Rawame mburi. Iki salat ngadep Allah apa ngadep arek cilik. Habis ngimami langsung mik diambil imam. Pengumuman, arek cilik. Sok nek rame gak usah nang masjid, ganggu wong salat. Akhirnya anak cilik dino Jumat nang kedua remi. Sing susah sopo? Gara-gara imame ngomong kaya ngono, ambek ngadeg mauring. Metuwa kan, mauring sampai abang. Bantengi met. Minggir lah, awas digathok. Itu akibat karena kita belum hati ini menerima ajaran tauhid. Akhirnya ati loro nang arek cilik. Padha jenengan kali kula dodol tempe. Gawe tempe ana kesalahan gak dadi. Prasangkane disantet sapa? Asale waris gak laris. Mlayune lho ning dukun. Yi, Gus, gak payu. Jelas iki ada yang aru-aru. Kemarin di depan dasar saya ada uyah. Waduh. Koyok pangeran aja. Don iman sampean iku lari nang makhluk. Dah, kalau nanti sudah ngaji babakan tauhid, belajarlah sedikit untuk merotoli iman yang begitu. Wis sampean kok nek gak ati tentrem damai, kaplokono ndasku. Iya. Kaplokono. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jelas toh? Jikalau kau hatimu ingat semuanya karena Allah, maka hatimu akan tentram. Loh, tambah sehat aku rek. Iya, mang kelemun saiki biar. Iki durung tak ombe iki padahal. Meni mben niku ya. Ditele gelas. Aku cek isok mangan degane. Wis gak apa-apa, aku tak belajar dadi bajing. Adik nggih angkat-angkatane nggih wabot. Wis tah, sampean sawang lak gak pantes. Pantes mboten? Wis ora apa-apa. Guyon ya. Sampeyan cek gak sepaneng nemen.
Pun. Sekarang kita posisi iman kita masih terhadap makhluk. Orang-orang yang imannya terhadap tauhid, terhadap makhluk, masih ada makhluk apa? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Hati kita akan gelap. Gelap, Pak. Tegese gelap. Lali nah Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat ya Allahu Akbar eling tempe ini. Lunggek, siapapun kita. Mengapa demikian? Karena kita belum berzikir. Belum berzikir. Zikir inilah nanti yang pasti akan kuberikan jenengan untuk mendapatkan cahaya makrifat lewat zikir. Zikir yang bagaimana nanti? Surat Al-Baqarah 257 yang pertama, pasal yang pertama itu memang pasal kedua. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapapun panjenengan jikalau menjadikan Allah sebagai imamnya, imam sebagai penolongnya, yang diimani hanya Allah itu, maksudnya Rob lo ya, hidup itu, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Anda akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Anda akan dibebaskan Allah dari belenggunya hawa nafsu. Dibebaskan Allah dari perbudakan hawa nafsu. Akhirnya menjadi budaknya Allah. Ini Pak Bu, tujuan kami mengkaji tauhid, membuka babakan ilmu hakikat yang selama ini terkesan ditutup-tutupi oleh imam-imam. Saya buka maksudnya untuk mengeluarkan hatimu dari kegelapan menuju terang benderang. Urusan diterima kak diterima, bukan urusanku. Urusan sing ngaji titik utawa akeh bukan urusanku. Urusanku iku illa balagul mubin, illal balagul mubin, hanya menyampaikan doang. Bahasa syariat, Muhammad, kamu hanya menyampaikan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi umat untuk mengikuti ini. Enggak Pak Bu, enggak. Demi Allah enggak. Estu enggak. Ajaran ini qad tabayyana rusdu minal ghoi, yaitu ajaran yang membebaskan ruhaniyah manusia dari belenggunya hawa nafsu menuju menjadi budaknya Gusti Allah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang mengikuti ajaran itu maka dia akan tinggalkan iman selain Allah tadi. Wa yu'min billah, dan imannya dia pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali ini pegang. Jangan pernah kau lepas. Keyakinan ini pegang, jangan pernah kau lepas. Muhammad, kamu hanya menyampaikan saja. Injil. Makanya saya sendiri, prinsip saya begini Pak Bu, urusan apapun udah tawakaltu alaika ya Allah pun tak pasrah nih Allah. Secara manusiawiyah, secara syariat, saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan saja, tapi resikonya luar biasa dan saya tidak melihat resiko itu.
Saya wajib menyampaikan karena ini tugas. Pun Bapak Ibu, monggo kita balik ke zona asal. Kita kembali ke negeri asal. Negeri asal ruh adalah fitrah. Kita harus kembali ke Inilah ajaran sangkan paraning dumati. Inilah ajaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berpesan dalam surat Az-Zumar ayat 54. Ini Pak. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Para menungso. Wa anibu baliyo lekas siro, kembalilah cepat. Ila rabbikum maring pangeran siro kabeh. Berarti konteksnya adalah iman tadi. Kalau kau sudah kembali kepada Tuhanmu betul-betul wa aslimu lahu, baru kau akan bisa pasrah dengan benar. Islammu akan benar. Lakukan ini min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum kematian datang. Jikalau kematian ini datang, jenengan belum kembali, tsummalatun sorun, nanti kau di alam barzah, alam akhirat, alam penghisapan, tidak akan mendapatkan pertolongan. Camno ning ati sampen kali kula. Camkan. Mengapa? Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Mengapa Allah memerintahkan jenengan kali kula ini lekas kembali kepada Allah sebelum menjemput kematian itu datang? Apa asbabun nuzulnya? Sebab apa ayat turun ini? Karena kita, ruhaniyah kita, mayoritas umat Islam, khususnya dan umumnya umat manusia, di zona kotor, di zona gelap gulita, di zona jadi budaknya hawa nafsu. Itu persoalannya. Yang kedua, apa asbabul nuzulnya ayat ini? Karena Allah sayang terhadap kita, Bu. Estu, karena Allah sayang. Sifat rohimnya Allah itu diberikan terhadap kita, tidak hanya Rahman, Rohim. Rahman itu urusan jasad, urusan sing dibutuhno jasad. Kalau Rohim urusan sing dibutuhno roh. Makanya Rohim ini Pak, karena bentuk kasih sayang Allah. Tapi kebanyakan apa yang kurasa Pak, ketika saat saya menyerukan ajaran hakikat makrifat selama 23 tahun ini, yang kudapatkan dari banyak umat, mohon maaf, mayoritas bukannya menerima, tapi mencaci maki. Tapi tidak menjadikan saya berhenti. Tidak. Jujur, saya sudah dipanggil anjing, dipanggil babi, dipisui. Sungguh. Tapi biarlah saya anggap karena mereka belum paham. Gitu aja. Dzalika dhalalah, ajaramu itu sesat. Ya sudah. Tapi itu tidak akan menjadikan saya berhenti, Pak. Sampai tahun 2010, 3 tahun saya di penjara, lah bisa. Cuma aja diplesetkan dengan pasal-pasal yang tidak mengarah. Aku manut wae. Boten napa-napa. Sebab prinsip saya, kiai kalau nggak pernah mlebu penjara kurang sempurna. Lungge, kurang sempurna. Cerit rabi wis tahu. Apa wae wis tahu. Bisa cerita. Tapi kalau belum mlebu penjara bagaimana bisa cerita di penjara dengan benar?
Nggak bisa. Mangkane nek durung mlebu penjara kiai iku durung sempurna. Nek cara mlebune gampang, Pak. Mudah sekali. Ada orang lewat jotosen wis mlebu penjara. Gampang. Ikulah alasamu tok ason, musim mlebu. Rapopo. Jadi tidak menjadikan saya berhenti. Sakit tidak akan menjadikan alasan saya untuk berhenti. Ndak. Urusan mati saiki menenok ndi wae iku urusane Gusti. Ya udah. Saya sudah tawakal tu alaika ya Allah. Sudah. Diletakkan di mana monggo. Walaupun sok iku saya enggak dikubur di penteng ge delok-delokan, aku lo gak protes. Monggo. Gus, sok gak tak pendem nggih, tak delecagak. Terus tak delok-delokan nek Sabtu. Lah. Ya terserah awakmu. Nek gak dipendungi kiai-kiai ya. Pun Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi. Allah anane datang ke sini. Ada di sini. Dan Allah memberikan wejangan, bimbingan, petunjuk lewat dinut tauhid. Iku hakikatnya Allah itu sayang pada umatnya. Sayang pada kita. Kalau nggak sayang, Allah nggak mungkin akan melaksanakan hal seperti ini, Bapak Ibu. Ingat, ini kalau sadar loh ya, kalau sadar, kita sebagai kepala desa. Kalau ada warga kita yang mau mengelingkan kita, apa mengelingkan ini? Mengingatkan kita, itu harus matur suwun. Kritik, saran dari warga yang sifatnya tidak menjatuhkan, itu adalah keuntungan bagi kita sebagai kepala desa. Iku karena dia sayang pada kita supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sama dengan Allah. Nafsu dihadapkan kita itu semata-mata untuk menguji kita. Ternyata ketika kita diuji oleh Allah lewat nafsu, akhirnya terperosotlah kita. Illal mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang betul-betul ikhlas terhadapmu, tidak bisa kami sesatkan. Melihat hamba Allah banyak yang disesatkan oleh nafsu atau iblis, maka Allah menurunkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Surat apa? Ayat apa? Tok lek ono dhewe. Dialah Allah, zat yang maha suci, yang mengutus utusannya, yaitu disebut Muhammad dulu ya, dengan membawa petunjuk dan dinul haq, ai dinut tauhid, semata-mata liyudhirahu ala dini kulli, untuk membebaskan rohaniah kita dari belenggunya hawa nafsu. Walau karihal musyrikun, walaupun beliau dulu dicaci maki oleh umat. Bagaimana kafir Quraisy Mekah, Bapak Ibu, bahkan merencanakan mau membunuh Muhammad. Akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Jahal, Abu Lahab, subhanallah. Bagaimana kaum Taif, Pak Bu, ketika beliau menyampaikan dinut tauhid, ya Allah ya Karim, tidak cacian yang beliau terima, tapi kotoran onta, batu dihantamkan kepada beliau. Sampak-sampak malaikat Jibril mengajukan
menyodorkan jasa. Ya Muhammad, kaum Taif ini tak blekane gunung Uhud bagaimana? Jawab Rasulullah, jangan, karena mereka belum mengerti. Olehnya seperti itu, karena mereka belum mengerti, siapa tahu anak turunannya itu nanti menjadi pengikut setiaku. Itu Rasulullah. Berarti nek bojo sampean ngoceh, ngaji nanti apa mainnya sesati kok. Nah, biasa. Nyun sewu, dalam keluarga suami istri belum tentu satu iman pada Allah. Belum tentu. Kadang-kadang suaminya beriman kepada Allah di jalur dinu tauhid, istrinya ngancam. Lho nggih, sampak WA teng kula, Gus iki piye? Kula ning keluarga niku dikongkon milih ninggalno ajaran dinu tauhid apa tah cerai. Ngoten. Wong saya itu bondo dengkul tok. Omah melok bojo, sembarang melok. Terus piye Gus? Ya terserah awakmu. Lo tanya, wis anak-anak, sampun, wis, ojo semata, ketok nonang bojomu syariat tok ai, hakikat ini jero ai, gak usah keluyuran tutuk bangsal, melok ngaji ning Sabtu, gak usah, ning omah. Sebaliknya ada seorang wanita istri, dia sampai nangis mendapatkan dinu tauhid ini, sampai gendeng Pak. Gendeng itu sampai trisno menyang ajaran ini. Diancam ambek suaminya. Pilih aku, apa pilih ajaran itu. Ayo. Akhirnya tak tanya. Lah awakmu niku ono modal apa? Mboten blas. Kula nganut Bu. Ya wis ngene wae, gak usah WA aku, gak usah takok-takok ajaran lewat WA aku, bahkan ojo sampak, jangan sampak kau muncul di pondok saya, jangan lewat omahai. Carane ngene, nek bojomu kerja berangkat nyetelo, nek bengi ojo nyetel, siaran langsung ojo. Iki wong ilang ngerti kok. Oh ngoten Agus, iya demi anak ojo bisa sakno anak. Wis bangunan rumah tanggamu karena bojomu itu pertama iku proses belum paham. Engko nek wis paham lah ngintil, temen ngintil. Bener sampean bojo ngono kok akhirnya. Pada akhirnya nggih. Kapan sadarnya orang itu? Lah ini Pak. Ning Quran Allah dawuh, mereka yang menghabiskan waktu demi waktu di dunia ini bersukaria, beriman hatinya pada makhluk kesenangan dunia, hubbus syahawah ini, sadarnya dia nanti idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah datang. Akhirnya dia berkata, ya Allah kembalikan sesaat saya ke dunia untuk bertaubat. Gusti Allah jawab tawidik tapi nyalawakit asep. Wis nggak ada kesempatan. Wis mumpung zaman yang seperti itu belum datang Bapak Ibu, lebih-lebih sampai wis kena penyakit sing kronis. Nah, diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Wis ndang lekas atimu tobat nang Gusti Allah. Sebab siapapun kita manusia mesti kullu nafsin dha'iqatul, mesti. Yes. Ben ora dikasep-kasep nih Gusti Allah lho ya. Wis. Jadi malam hari ini saya
memberikan gambaran proses perjalanan kita, asal usul kita. Fitrah kotor, fitrah. Baju baru mesti fitrah, ambune wangi. Kalau sudah kita pakai 4 hari, ambune pecut. Lah, bisa masuk lemari lagi, syaratnya harus dicuci, diumbah, diseteliko, dipepe. Ya iki. Jenengan ikilah sing dimaksud Rasulullah dalam satu hadis. Sahabat, kita keluar dari jihad kecil menuju jihad besar. Umatku besok akan menghadapi perang yang besar, yaitu merangi hawa nafsu. Innama ya'murukum bisu'i wal faksha. Sesungguhnya nafsu itu ngejak hati sampai jahat pada Allah. Jahati apa? Kita beriman pada selain Allah. Wal faksha juga begitu. Berbuat zalim. Sampak-sampak Luqman di dalam surat Al-Luqman, ya, surat Luqman itu. Ayat ke-13 kalau enggak salah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Hei anak putuku, ojo sampak atimu iku nyekutokake Gusti Allah. Sebab nek kuwi nyekutokake maka la dzulmun azim. Inna syirka, gini wow, menyekutokake kita beriman pada selain Allah. Iki namanya syirik khafi, Pak. Lawambut gak dibahas ning syariat ini. Gak dibahas, tapi dibahas ning hakikat. Akan menjadikan hatimu gelap. Nah, ini tadi. Dalam bahasa syariat maknanya adalah inna syirka la dzulmun azim. Sungguh itu dosa mbah buyutnya dosa. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik kecuali dia bertobat. Yes. Mula sangka iku tobatoh mulai hari ini belajar untuk tidak beriman selain Allah. Caranya bagaimana? Hati jenengan harus yakin segala sesuatu itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Paham nggih? Segala kondisi apapun jenengan belajarlah untuk beriman datangnya hanya dari Allah, bukan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada punya daya upaya apapun makhluk ini, kekuatan untuk menghilangkan rasa dahaga atau mendatangkan seger, enggak ada. Tapi jikalau itu ada semata-mata illa bil, datangnya dari Allah. Yaitu mau sesungguhnya Allah melimputi segala sesuatu. Kesimpulannya adalah kita itu mayoritas posisi hati roh kita masih di dalam cengkraman nafsu gelap. Padahal kita awalnya dulu pernah ada di alam fitrah, alam padang, yaitu alam sebelum anak kecil belum balik. Sekarang menjelang menghadapi satu kematian, pindahnya alam ini loh Bapak Ibu, roh ini. Dimana di situ tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Sekarang kita kembali kepada Allah dulu sebelum kita mati. Pun makanya kula disik pesen ibu bapak, ojo mati disik nega imanmu itu wis kembali pada Allah. Ojo mati disik nega wis ketemu Gusti. Ojo mati disik nek ati sampean iku durung padang. Wis.
iku mawon pesen kula. Sok tak bukakno ya apa carane ati sampean dadi padhang setelah kegelapan lewat kunci ilmu tauhid yaitu persaksian. Sebab wong bersaksi itu wajib hukumnya tahu dan ketemu siapa yang disaksikan. Dalam Islam syariat ada dua persaksian, ada dua syahadat. Syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah dan juga wa asyhadu anna muhammadar. Lah ini bagaimana nanti? Bulan depan bisa kita bahas. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Tadi dikatakan jikalau aku disetir nafsu mesti kelakuanku elek. Maksiat iku jasmani. Laku elek itu maksiat dilakukan jasmani. Maksiat, betul Pak, itu betul. Saya juga ngaji di pondok itu juga begitu. Manakala apa yang muncul dalam dirimu kebaikan datangnya dari Allah. Manakala munculnya kejelekan dalam dirimu datangnya dari nafsu. Lah gitu dong. Sudah benar dan itu juga ada dasar Qur'annya. Benar sekali. Lah, secara syariat konteksnya perilaku itu yang dilakukan oleh jasmani. Kalau hakikat mandangnya itu rohani. Perilaku rohani, perilaku hati. Perilaku hati. Makanya jari Gus Dur nek ngaji ojo ilmu syariat bloko. Lah ngoten toh? Nah, artinya kudu ngaji ilmu hakikat. Sebab ilmu hakikat itu kanggo ngenalno nafsu di dalam hati kita masing-masing. Kalau itu innahu lakum aduwwum mubin, itu mungsuhmu sing nyoto. Nah, kalau pandangan hakikat yang disebut maksiat dan taat iku begini, Pak. Nyun sewu. Ini tidak melihat dari sisi jasmani ndak, perilaku jasmani. Jasmani ngelakoni maksiat atau taat. Maksiat contohnya nyolong. Maksiat contohnya apapun di dalam syariat jasad ngelakoni maksiat. Dan atau jasmani iki ngelakoni taat kebajikan, kebagusan, contoh sholat, contoh sedekah, contoh poso, contoh haji. Becik toh? Becik, baik. Tapi secara hakikat di mata Allah apa juga dikatakan baik, bagus. Ntar dulu. Hati kita karena Allah apa karena selain Allah. Lagu haji ben diceluk wong bah ngene, bah ngono. Lagu salat iku gak lillahi ta'ala, gak karena Allah ta'ala, karena selain Allah. Tahapan al-ubad, ahli ibadah iku ono macem telu. Ono macem telu, Pak. Ning hikam Ibnu Athaillah iku dawuh al-ubad ahli ibadah iku ono macem telung golongan. Siji, ahli ibadah iku ben disawang wong. Contoh kula, saya. Kula niki nang griyane panjenengan dikon ngimami, jenengan calon maratuwa kula. Segala bacaan tak pipii,
Sholat tak pipi cara syariat, tapi ning atiku karena di belakangku ada moro tua. Syarat rukune yang menjadikan sahnya sholat tak cukupi. Intine kita sholat itu masih ingin dilihat orang lain. Hati loh Pak, ini bukan jasmani. Hati si ono klik nit seperti itu. Satu, al-ubad, ada ahli ibadah itu. Yang kedua, karena ingin diganjar Gusti Allah, karena ingin dimasukkan surga Gusti Allah. Aku tanya, ganjaran ambek swarga iku makhluk apa kholik? Makhluk. Iku yang menciptakan Allah. Padahal tujuannya wong sholat adalah menyembah, bertemu Allah. Ada golongan sholat kita itu seperti itu, ahli ibadah. Kelas-kelas Pak. Yang terakhir, sesuai dengan niat sampai waktu sholat lillahi ta'ala. Bagaimana sih dikatakan lillahi ta'ala? Karena Allah. Hatimu iku sadar, iling, ingat, aku bisa takbir karena ada yang menakbirkan. Saya bisa berdiri karena Allah yang mendirikan. Saya rukuk, saya sujud dan lain sebagainya. Hatimu sadar kalau semua apapun yang terjadi datangnya bukan dari kita, tapi dalam hati meyakini semata-mata karena Allah. La haula wala quwata illa bil. Golongan sing nomor 3 iki golongan paling sedikit. Itulah golongan bagi orang-orang yang hatinya sudah ditanamkan Allah cahaya makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita golongan yang keberapa? Udah, iku sampean gerabak ning ati sampean dewi-dewi. Tadi ono tembung semut ireng mencelok ning sepatu ireng, peteng det ya ora ketok apa-apa. Artinya apa Pak? Hati manusia dikelompokkan Allah menjadi kelompok 2, ahli hijab dan ahli suhud. Ahli hijab inilah yang peteng dedet alias gelap gulita kepada Allah. Gelap gulita pada Allah. Artinya hati selalu lalai pada Allah. Pak, umur kita itu berapa Pak sekarang? Terus sisa umur kita yang belum kita jalani berapa? Sing sapa wonge tatkala ning donya atine kok sik peteng menyang Allah. Terus ketututan mati, maka di akhirat pun juga gelap. Buka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya gelap terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Nggih niku wau terus sembahe semut ireng mencelok ning sepatu ireng tengah wengi peteng dedet. Loh, Allah tahu terhadap siapapun hatinya yang posisi di situ. Gak kesok dibujuk Gusti Allah. Contoh saya, kelihatannya saya itu secara fisik ibadah, wapi-wapi, gak tahu maksiat. Tapi Allah tahu kalau hatiku masih gelap pada Allah. Pada Allah. Estu Pak. Saya ini bukan kok yo sok
suci dewi. Enggak, Pak. Kita itu sama di sini itu. Cuman kewajiban saya memeringatkan terhadap saudara saya yang ada di syariat supaya minggah ke hakikat. Hanya itu. Gak ada maksud yang lain. Sebab itulah bentuk kasih sayang Allah yang bersifatkan ar-rahim terhadap hambanya. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah iku gak ndelok, tidak melihat bagaimana pandangan jasmani kita. Ndak. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Gusti Allah iku melihat bagaimana rohaniahmu itu. Apakah betul-betul karena Allah? Apakah betul-betul imannya hanya pada Allah yang kumaksud, bukan nama itu? Hanya itu, Pak. Sebab akeh wong beribadah secara dohir, tapi hatinya masih bil faksha wal mungkar. Padahal inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sholat yang bagaimana? Yang mencegah perkara faksha dan mungkar. Hanya satu, itulah sholatnya seseorang yang bertemu Allah. Lihat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu ada di situ. Di situ, Pak. Bapak Ibu, Yun Sewu, yang membuat gelapnya hati kita itu perkara selain Allah. Mohon maaf, contoh saya perilakunya nggak pernah maksiat, selalu jasad iki di mata manusia itu to'at, tapi ning atiku aku merasa diriku yang bisa melakukan. Loh, justru yahjubuhum bi'ibadatihim. Allah akan menutupi rasa apiku nang diriku terhadap Allah. Akhirnya hatiku gelap pada Allah. Allah tahu, nggak bisa ku bujuk nih. Kalau di mata manusia sih bisa ku tutupi, tapi di mata Allah nggak bisa, Pak. Ingat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Semua itu yang dihadapkan Allah adalah ujian. Ujian, Mbak. Nggih, mohon maaf, saya bukan sok kengalimen boten, sok kesucian boten. Sama kita itu. Hadir di sini adalah hati yang masih kotor. Hati yang masih kotor. Kalau jasmani sih, yaitu tadi. Makanya saya katakan, pandangan syariat dengan pandangan kacamata hakikat itu enggak sama. Kalau pandangan kacamata syariat, perilaku jasmani. Pandangan hakikat, pandangan Allah, itu perilaku rohani. Tutupono koyo opo. Kalau hati masih ada syirik, masih ada takabur, masih ada riya, masih ada hasud, inilah yang kumaksud perilaku rohani yang selalu bil faksha wal mungkar. Jadi beda pandangan, Pak, ya. Mohon maaf. Oke. Jadi kalau terima, kalau memang yang dikendaki masyarakat jamaah sini hanya setengah jam, saya menyampaikan materi, yang setengah jam untuk tanya jawab. Aku yang ngucap alhamdulillah. Monggo, barangkali ada yang lain. Ketika si salik niki pelajaran ini rada menjero dedik nggih. Ketika si salik
suluk menuju wusul datang Allah dengan dibekali kunci babus salam, babu musyahadah, yaitu al-dzikru bisiril asrar. Banyak mengalami beberapa hal di dalam tahap demi tahap. Nah, gandeng dengan mimpi panjenengan tadi mempunyai maksud bahwasanya membuka pintu itu harus membawa kunci. Si salik bisa sampai ke musyahadah harus membawa kunci musyahadah. Kita tahu di dalam Al-Quran diajarkan Allah lewat beberapa kalimat tauhid. Di dalam syariat kita diajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus memunculkan dzikir jahri. Di dalam thariqah kita juga diajarkan tauhid la ilaha illa huwa, memunculkan dzikir sirri. Kita dalam hati selalu mengumandangkan Allah, Allah masih menyebut. Di dalam hakikat kita diajarkan juga tauhid la ilaha illa anta, yang memunculkan dzikir sirul asrar, dzikir yang sudah tidak mengucap, bila suarin wakalamin walaftin, tidak. Apa sih sirul asrar itu? Di dalam rahasia ada rahasia lagi, makanya rahasianya rahasia, sehingga nggak bisa kau sebut. Bahasa Quran disebut Rob, Robbikum, Rob, ya. Itu harus dengan iman, harus dengan rasa. Itulah sebagai kunci kemusyahadah. Itulah kuncinya la ilaha illa ana. Inilah ajaran tauhid di makrifat itu di sini. La ilaha illa ana, inilah inti wahyu segala inti. Wahyu yang diturunkan terhadap para rasul, inti yang paling inti adalah la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Ini inti. Untuk bisa sampai ke inti, ke makrifat, wajib membawa kunci hakikat, yaitu dzikir sirul asrar. Siapakah orang tiga itu? Mohon maaf, bahasa syariat malaikat yang menjaga pintu musyahadah. Syariat. Itulah yang kumaksud alam mukasyafah. Ketika jenengan ini memfungsikan dzikir sirul asrar, maka iman selain Allah itu sudah fana, alias tidak ada. Termasuk orang tiga tadi akan lenyap. Makanya taruhan kita si salik ketika suluk menuju wusul terkadang itu ngalami alam malakut jabarut lahut. Di situ Pak Bu, bertemu para malaikat, bertemu para pegebluk,
bertemu para kekasih Allah, dan semuanya itu masih kategori makhluk. Lah, disitulah butuhnya sirul asrar itu, supaya kita tidak tergiur dengan apa karomah-karomah kesaktian yang ada di alam mukasyafah atau makom mukasyafah. Bapak Ibu, dengan sirul asrar inilah kunci yang harus jenengan bawa untuk bisa masuk ke gedong. Sebab siapapun tidak akan pernah masuk bisa ke gedong manakala tidak membawa kunci. Bapak Ibu, tanda kalau sudah masuk di dalam gedong, maka jeratan nafsu yang paling halus adalah keakuan kita. Keakuan diri kita yang suluk, keakuan diri kita yang zikir, keakuan diri kita yang segala-galanya. Ini harus dipanggalkan. Secara otomatis niku mengki fana. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka lenyaplah kebatilan. Jikalau cahaya makrifat itu datang, maka saat itu akan sirna kegelapan hati. Malam ini, jikalau listriknya mati, yang terjadi kegelapan. Ketika listriknya menyala dan muncullah, datanglah cahaya, maka saat itu kegelapan akan sirna. Itulah sanepan-sanepan yang diisyarahkan Allah di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi pertanyaannya, iku kejadian apa? Ya kejadian bukanya musyahadah itu di situ, Pak Bu. Lah terus yang dikatakan bertemu Allah itu siapa? Yang bertemu Allah, yang melihat Allah itu adalah Allah sendiri. Yang tadinya bernama ruh dan lain sebagainya. Ini nanti la ibsar wa mubsar wa basyar, semuanya akan fana. Lah saat itulah gendeng-gendengin jenengan. Sing tak maksud gendeng wis gak ono hargane sak liyane Gusti Allah bagi hati yang seperti itu. Gak bisa hati jenengan itu nanti melalaikan Allah, gak bisa. Waktu makan selalu ingat kamu, waktu tidur selalu ingat kamu. Apapun hati sadar kalau semua itu yang berperan hanyalah Allah. Ada lagi, monggo. Udah cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang telah diberikan Allah mulai awal sampai akhir, yang masih sebatas ilmu dan teori, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga anak putu kita, dan Allah mentakdirkan juga kita mengamalkannya. Al-Fatihah.